Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Baik teman-teman semuanya, saya akan menerangkan hal yang berkaitan dengan zakat, khususnya zakat mal dan beberapa isu yang ada di dalamnya. Sebelumnya kita perlu paham dulu ya pijakan dasar kita. Apa pijakan dasar kita? Ini ada 3 yang bisa saya sampaikan. Yang pertama adalah di dalam surah Al-Ma'arij, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina fi amwalihim haqqum ma'lum lis-sa'ili wal mahrum." Dan orang-orang yang di dalam harta mereka haqqum ma'lum, ada bagian tertentu. Pada siapa itu? Dijawab dari ayat itu oleh ayat berikutnya, lis-sa'ili wal mahrum. Bagi orang miskin yang meminta-minta dan juga bagi orang miskin yang tidak mau meminta. Ya, jadi dalam harta kita yang telah terpenuhi di dalamnya nisab dan haul, maka ada hak orang lain. Berarti bahwa sebetulnya itu bukan milik kita, tapi ada kepemilikan atau bagian dari orang lain. Berarti merupakan kewajiban bagi seorang muslim dan muslimah yang terpenuhi di dalamnya 2 syarat, yaitu nisab dan haul, untuk membayarkan zakah. Kepada siapa? Pada orang-orang miskin yang meminta-minta dan juga orang-orang miskin yang tidak mau meminta. Jadi salah satu ya asnaf atau penerima zakat adalah fakir miskin. Kemudian di dalam surah yang kedua, ya, surah At-Taubah ayat 103, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli alaihim. Inna sholataka sakanul lahum wallahu sami'un alim." Yang artinya, ambillah zakah dari sebagian harta mereka, bahwa dengan zakah itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan mendoalah kepada mereka, sesungguhnya doa kamu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka, dan Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ayat ini secara tegas menjelaskan bahwa zakah mal itu diambil, ya, dipungut ya, dari sebagian harta mereka. Bukan semua harta mereka. Jadi sebagian harta mereka hanya 2,5% dari harta yang sudah terpenuhi nisab, hanya 2,5%. Nah, ambillah zakah, menunjukkan bahwa ada pihak yang memang ditugaskan ya, untuk mengambil zakah, untuk menarik atau memungut zakah. Siapa pihak itu? Ya tentu bisa dari lembaga pemerintah yang berfungsi sebagai amil zakah. Bisa juga dari lembaga-lembaga swasta ya, yang juga melakukan pengelolaan zakah dengan izin dari pemerintah. Ya, ini jadi menunjukkan bahwa di sini kata kerja perintah fil amr yang menunjukkan bahwa kewajiban dari pemerintah untuk mengambil zakah hanya dari sebagian harta mereka. Karena zakat itu sangat besar fungsinya untuk membersihkan mereka, mensucikan mereka, membersihkan harta mereka, kemudian mensucikan jiwa mereka dari kekiran, dari cinta pada dunia, dan berdoalah pada mereka terhadap keberkahan harta mereka, sehingga doa itu menjadi ketenangan hati bagi mereka. Ya, kemudian pada surah yang berikutnya, pada surah Taubah ayat 60 baru dijelaskan ya berapa pihak yang menerima zakah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Taubah ayat 60, "Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fi riqabi wal gharimina wa fi sabilillah wa ibnis sabil fariidatan minallah wallahu alimun hakim."
hanyalah, ya ini nama ini pembatasan, hanyalah ya, sodakoh ini ya, dimaksudkan adalah zakah. Ya, sesungguhnya zakah itu hanyalah untuk fakir miskin. Ya, jadi yang pertama fakir, kemudian orang-orang miskin, kemudian para pengurus atau biasa dikenal amil zakah, kemudian para mu'alaf yang dibujuk hatinya, kemudian orang-orang yang berhutang, ya, kemudian orang-orang yang di jalan Allah, untuk jalan Allah, dan juga bagi mereka yang sedang dalam perjalanan, yang sudah merupakan ketetapan ini, ketentuan mengenai pembagian kepada 8 asnaf ini dari Allah Subhanahu wa taala. Yang menentukan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Allah tahu jika apakah pembagian harta zakah itu ya sudah dilakukan sesuai dengan 8 asnaf itu atau tidak. Ya, itulah yang harus kita pahami. Sesungguhnya zakah itu hanyalah untuk fakir miskin, ya, kemudian ambil zakah orang mu'alaf yang dibujuk hatinya untuk memerdekakan budak, karena kondisi sekarang budak tidak ada. Orang-orang berhutang, ya, tentu ini orang-orang yang berhutang dalam rangka untuk mencukupi kebutuhan pokok, kebutuhan dasarnya. Bukan orang-orang yang berhutang dalam rangka untuk lifestyle, untuk gaya hidup. Contohnya untuk ya membeli mobil secara kredit ya, dan beli rumah secara kredit, ini tidak masuk ya dalam kategori al-gharim. Kemudian untuk jalan Allah fisabilillah ini bisa juga tidak hanya untuk keperluan jihad, tapi juga untuk keperluan ya para penuntut ilmu ya di pondok-pondok pesantren, di madrasah, di sekolah, dalam rangka untuk meningkatkan taraf hidup dan juga tingkat pendidikan masyarakat. Itu juga masuk kepada fisabilillah. Kemudian juga orang yang sedang dalam perjalanan, yaitu musafir atau ibnu sabil. Ini ketetapan-ketetapan ini sudah ditentukan Allah Subhanahu wa taala. Inilah pijakan dasar kita ya berkaitan dengan zakah. Kemudian ada fatwa-fatwa ya terkait dengan penarikan zakah, ya, terkait dengan fatwa ambil zakah, kemudian fatwa nomor 13 tahun 2011 hukum zakah atas harta yang haram, ya tentu tidak boleh ya, zakah tidak boleh diambilkan dari harta yang haram seperti mencuri, kemudian korupsi ya, atau dari harta haram yang lain ya. Karena zakah itu ya harus diambilkan ya dari harta yang halal. Ya, karena di dalam sebuah tentuan ya dikatakan bahwa dalam sebuah hadis ya innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Sesungguhnya Allah Maha baik dan tidaklah menerima kecuali yang baik. Pertanyaannya terkait dengan masalah ini, terus bagaimana dengan harta yang haram? Bagaimana kita sebagai penerima untuk mengalokasikan harta kita jika tidak boleh dalam bentuk zakah? Maka jawabannya adalah jika kita bisa mengetahui siapa pemilik yang sebenarnya dari harta itu, kita berikan. Jika tidak diketahui, ya pemiliknya, masih ada ahli warisnya, jika memungkinkan diberikan kepada ahli waris. Baru jika tidak memungkinkan, maka disumbangkan ya, dalam rangka untuk kemaslahatan umum. Ya, pembangunan jalan, pembangunan sarana dan prasarana, memberikan kepada fakir miskin. Tapi dengan niat tidak untuk mencari pahala. Tapi niatnya bagi orang yang menyumbangkan harta tadi dari harta yang haram, niatnya untuk membersihkan harta kita. Membersihkan harta kita. Kemudian penyaluran harta zakat dalam bentuk aset kelolaan diatur dalam Fatwa nomor 14 tahun 2011 ya. Tentu ini melalui berbagai macam syarat dan pertimbangan ketika harta zakat tadi tidak diberikan secara tunai kepada mustahik. Ya, tetapi disalurkan dalam bentuk aset kelolaan. Jadi ada aset kelolaan yang dikelola oleh amil atau pihak lain yang dikendalikan oleh amil atau diserahkan kepada pihak lain yang tidak terkait dengan amil. Nah ini perlu syarat-syarat nanti ya. Kemudian Fatwa nomor 15 tahun 2011 terkait dengan penarikan, pemeliharaan, penyaluran harta zakah
Ini berkaitan dengan biaya. Karena amil mengeluarkan biaya-biaya untuk menarik zakat dari masyarakat, untuk melakukan pemeliharaan pemeliharaan atau penyimpanan dari harta zakah untuk terkait dengan misalnya data terkait dengan mustahik, data terkait dengan muzaki. Kemudian juga terkait dengan biaya untuk menyalurkan harta zakah kepada muzaki. Ini tentu membutuhkan biaya. Maka biaya-biaya itu jika memang ditanggung oleh pemerintah, berarti ditanggung oleh pemerintah. Jika tidak ditanggung oleh pemerintah, baru bisa diambilkan dari porsi dana amil. Karena amil tadi salah satu asnaf zakah. Ada 8 tadi, salah satunya adalah amil. Maka amil mengambil porsi amil dari zakah tadi digunakan untuk membiayai penarikan, pemeliharaan dan juga penyaluran harta zakah. Kemudian yang lain juga terkait dengan intensifikasi pelaksanaan zakah. Saya rasa ini sangat penting. Bagaimana kita mampu untuk menggali potensi-potensi zakah, melakukan intensifikasi terhadap pelaksanaan zakah sehingga realisasi zakah kita menjadi lebih baik dari waktu ke waktu, sehingga potensi zakah itu bisa tergali dengan baik. Kemudian yang berikutnya mentasarufkan dana zakah untuk produktif dan kemaslahatan umum. Ini tasaruf, penggunaan dana zakat untuk kegiatan produktif. Nah, ini juga membutuhkan adanya persyaratan-persyaratan tertentu. Jika memang kebutuhan dasar dari para mustahik terpenuhi, maka digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya produktif. Tentu yang sesuai dengan kebutuhan dari para mustahik. Kemudian pemberian zakat untuk beasiswa, beasiswa pendidikan, bagi para penerima zakatnya orang yang miskin, kemudian juga punya kinerja pendidikan yang baik, itu bisa diberikan penyaluran dana zakah. Berarti memang untuk fakir miskin. Kemudian zakat penghasilan. Zakat penghasilan atau biasa dikenal dengan zakat profesi, itu yang paling tepat dan yang paling benar yang terkait dengan pendapat zakat penghasilan harus terpenuhi 2 syarat, yaitu syarat nisab dan syarat haul. Syarat nisabnya zakat penghasilan dalam bentuk gaji, penghasilan, kemudian honorarium yang kita terima, itu dalam 1 bulan itu, maka harus digenapkan dulu selama setahun dan kemudian dihitung apakah sudah terpenuhi nisab atau tidak. Tentu penghasilan ini dari harta yang halal, penghasilan dari sumber yang halal. Tidak boleh penghasilan dari sumber yang haram. Kemudian juga harus terpenuhi nisab. Nisabnya berapa? Nisabnya adalah 85 gram emas. Seukuran itu. Kalau 1 gram emas umpamanya 1 juta, berarti setara dengan 85 juta. Itu kalau kita mengambil pendapat nisabnya nisab emas. Karena ada pendapat yang lain yang menggunakan nisab perak. Nisab peraknya 595 gram. Kalau umpamanya harga perak per gramnya adalah 10.000, 10.000, maka nisab perak hanya sekitar 6 juta. Dan tentu kita beberapa pegawai yang di atas 8 juta penghasilannya sudah terpenuhi nisab, maka dihitunglah selama setahun. Namun jika kurang dari setahun ingin membayarkan zakahnya, silahkan. Nanti dihitung dari total berapa yang dia miliki, kemudian dikalikan dengan 2,5%. Kemudian yang terakhir dari penjelasan fatwa ini berkaitan dengan dana istismar. Apa itu istismar? Istismar itu investasi. Jadi dana zakat digunakan untuk investasi. Ini diperbolehkan dengan syarat-syarat. Di antara syaratnya adalah investasi yang dilakukan oleh amil itu tidak boleh jangka panjang. Kemudian tentu investasinya dilakukan pada investasi yang diperbolehkan oleh syariah.
Ya, kemudian juga tentu harus ada izin, ya harus ada izin dari pemerintah. Dalam hal ini ada ketentuan ya di dalam peraturan perundang-undangan atau dalam peraturan Menteri Agama atau dalam ketentuan-ketentuan yang lain tentang masalah ini. Kemudian juga harus dijamin oleh amil, karena istismar investasi itu bisa laba bisa rugi, tidak akan terjadi laba terus, karena kadang ketika rugi maka ya harus dijamin. Siapa yang menjaminnya? Ya amilnya. Amil harus menjamin jika terjadi kerugian dia harus mengganti rugi. Ya. Kemudian dan syarat yang paling penting ya menurut saya adalah tidak boleh ada kebutuhan mendesak yang terabaikan. Tidak boleh ada kebutuhan dasar yang terabaikan, kebutuhan mendesak yang terabaikan dari para mustahik, dari fakir miskin. Kalau fakir miskinnya masih ada yang membutuhkan, masih ada yang kelaparan, maka tidak boleh. Maka dari penggunaan dana istismar ini, ya tentu syarat-syarat itu harus dipenuhi sebelum diinvestasikan. Karena rata-rata investasi ya butuh waktu yang lama. Ya ini yang harus dipikirkan. Tidak boleh kalau dilakukan dalam jangka waktu yang panjang atau lama. Sehingga nanti dikhawatirkan akan menimbulkan para mustahik zakat tidak bisa mendapatkan haknya. Padahal haknya itu sudah diatur di dalam nas, di dalam Al-Quran tadi, dan itu ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka perlu hendaknya berhati-hati dari para amil zakat untuk pengelolaan dana zakat ini, khususnya terkait dengan istismar. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada kesempatan hari ini memberikan pencerahan kepada rekan-rekan, pada teman-teman semuanya terkait masalah zakat dan bagaimana hukum-hukum zakah yang lain yang sudah diatur dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dzamb fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Saya akhiri subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh